Selamat bertemu saya lagi untuk umat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, adik-adikku yang terkasih. Sekarang saya juga akan membawa untuk pendalaman kitab suci yang kedua. Tema kita pada pertemuan yang kedua ini, Yesus adalah anak manusia, raja kerajaan surga. Jadi disiapkan kitab suci, kita siapkan kitab Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan ayat 46. Tapi sebelum kita mendalami kitab suci, kita terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kitab suci adalah kekuatan bagi kami. Dengan kami mendalami kitab suci, dengan kami membaca kitab suci, kami mengenal Allah itu. Kalau pada pertemuan yang pertama kami diajak untuk mengenal bahwa Allah itu adalah kasih. Dan kami percaya Allah yang adalah kasih itu adalah Allah yang sungguh-sungguh sebagai anak manusia, raja kerajaan surga, seperti tema pertemuan yang kedua ini. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon anugerahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami semua, agar kami Kau perkenankan membuka hati dan pikiran kami, sehingga pendalaman pada pertemuan yang kedua ini sungguh semakin menguatkan kami, meneguhkan kami, agar kami sungguh-sungguh menjadi anak-Mu yang sejati, murid-Mu yang sejati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama di Kau dalam Roh Kudus berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, adik-adik yang terkasih, sudah siap kitab sucinya? Ya, karena kita mendalami kitab suci, maka kita harus membaca kitab suci. Saya bantu, saya baca, Bapak Ibu bisa buka juga di rumah masing-masing. Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Memang agak panjang ini, tahu gak apa-apa, kita baca semuanya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?"
Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Dan karena mereka ini akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, adik-adikku yang terkasih, ini bacaannya sungguh-sungguh menggetarkan kita semua. Kalau kita ini moga-moga doanya kita termasuk domba-domba yang di sebelah kanan, ya kan, tidak kambing di sebelah kiri, ya. Ini hanya perumpamaan Bapak Ibu. Jangan merasa ada yang jadi domba, ada yang jadi kambing. Ini hanya perumpamaan, ada yang di sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri. Karena zaman dulu kalau enggak dibilang seperti itu susah untuk menjelaskan. Maka Yesus selalu menggunakan perumpamaan-perumpamaan dalam pengajarannya. Tapi ada hal penting Bapak Ibu, saudara-saudara, adik yang terkasih, sebelum kita lanjut ke pendalaman kitab suci, saya ingin menjelaskan tentang anak manusia. Ini jangan-jangan kita salah kaprah ini. Siapa itu anak manusia? Mungkin bagi kita orang Katolik gampang. Anak manusia itu adalah pasti Yesus, pasti, tidak ada yang lain. Tapi apa maksudnya anak manusia? Kalau dalam kitab suci maksudnya apa? Anak manusia memang anak manusiawi, artinya kita-kita ini, atau ada sesuatu? Kalau untuk menjelaskan itu, coba Bapak Ibu kita buka dari Daniel. Kitab Daniel bab 7, ya. Kitab Daniel bab 7 ayat 13 sampai 14. Saya baca ya. Ini untuk pengertian apa itu anak manusia. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dan adik-adik yang terkasih, anak manusia itu artinya anak dari surga atau anak dari langit, ya. Jadi sekali lagi, anak dari surga, supaya kita tidak salah kaprah bahwa anak manusia itu artinya anak dari surga. Semoga jelas sampai sini ya. Ingat dari Daniel bab 7 ayat 13 sampai 14. Itu menjelaskan siapa itu anak manusia, dan kita tahu anak manusia dalam perjanjian baru adalah Yesus sendiri, dan kita tahu Yesus turun dari surga. Ia sendiri adalah anak Allah yang menjadi manusia. Semoga jelas ya Bapak Ibu ya. Maka tema kita Yesus adalah anak manusia. Berarti Yesus adalah anak Allah dari surga, yang turun dari surga. Nah ini supaya kita semua jangan sampai salah kaprah. Kan ini kita pendalaman kitab suci, supaya ini kok anak manusia apa ini Pastor? Anak manusia berarti anak turun dari surga. Dan siapa turun dari surga? Adalah Allah sendiri. Siapa itu? Yesus sendiri. Jelas ya. Oke, kita akan lanjutkan. Kalau anak manusia itu adalah turun dari surga, terus ngapain dia datang ke dunia ini? Untuk apa Bapak Ibu? Saudara-saudara terkasih, adik-adik yang terkasih, untuk apa dia? Nah, jelas kita lihat tadi dalam Matius ayat yang 31 sampai 33. Nah, ya. 31 sampai 33 kita lihat. 31 sampai 33. Untuk apa sih anak manusia datang? Yaitu untuk memisahkan seorang dari seorang, ayat 32. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Yang domba sebelah kanan, yang kambing sebelah kiri. Yang di sebelah kanan masuk ke kehidupan kekal, yang sebelah kiri juga masuk, tapi ke kematian kekal. Ya, ini beda. Yang satu ini hidup kekal, yang satu mati kekal. Itu tugas anak manusia. Ya jelas ya.
tugas anak manusia turun dari surga untuk mengadili, untuk menghakimi kita semua, memisahkan orang baik dari orang jahat. Jadi dikatakan dalam bacaan hari ini seperti memisahkan kambing dan domba. Semoga Bapak Ibu adik-adik yang terkasih pernah makan daging domba. Semoga lo ya. Enak lo daging domba itu ya, putih ya, tapi memang karena kita Indonesia biasanya makan daging kambing, jadi daging domba mungkin gak terlalu enak. Tapi menurut saya enak banget itu. Mungkin kalau dibikin gulai domba ya enak juga mungkin lo ya. Jadi sekali lagi, tugas anak manusia untuk menghakimi, memisahkan orang baik dengan orang jahat. Orang baik masuk ke kehidupan kekal, orang jahat masuk ke kematian kekal. Ya, yaitu. Nah, ini tugasnya anak manusia pada akhir zaman ayat 31 sampai 33. Lalu siapa yang diumpamakan domba dan siapa yang diumpamakan kambing? Sudah saya jelaskan tadi. Domba diumpamakan adalah orang-orang baik. Sedangkan kambing diumpamakan adalah orang-orang yang tidak baik. Gak ada hubungannya ya. Dianggap domba itu baik, kambing sama-sama enak juga. Tapi ini perumpamaan supaya gampang diingat. Bahwa kita semua ini ingin menjadi orang-orang baik. Masih ingat pertemuan yang pertama kemarin? Minggu kemarin kita diajak untuk melihat bahwa Allah itu adalah kasih. Nah, kalau ada Allah itu adalah kasih, bila kasih Allah ada di kita, kita menjadi orang baik. Kita sudah menjadi berkat. Kalau orang baik, maka kita termasuk diumpamakan seperti domba yang ada di sebelah kanan anak manusia. Dan yang tidak baik diumpamakan dengan kambing yang ada di sebelah kiri dan akan mendapatkan kehidupan atau kematian? Kematian kekal. Ya, artinya mereka di api neraka. Di sini sebelah kanan itu masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi ini tugas anak manusia ketika di akhir zaman menghakimi kita, memilih kita mana yang baik, mana yang tidak baik. Tapi ku yakin Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, adik yang terkasih, karena berdasarkan pertemuan yang pertama minggu kemarin kita diajak bahwa kita adalah orang-orang yang penuh kasih. Nah, selanjutnya kalau kita sudah merenungkan siapa yang domba, lalu apa yang mereka lakukan kalau sebagai orang domba? Domba itu melakukan kasih. Jangan lupa pertemuan yang pertama. Terus yang kambing melakukan apa? Melakukan yang tidak kasih. Artinya orang-orang yang tidak jadi berkat. Sedangkan yang di sebelah kanan domba ini orang-orang yang menjadi berkat. Masih ingat peristiwa Yesus disalib? Sebelah mana yang bertobat ketika Yesus disalib? Sebelah kanan. Sebelah kanan yang bertobat. Memang selalu. Tapi memang sekarang tidak juga. Dulu saya ingat waktu saya kecil, kalau kita ngambil barang dengan tangan kiri dipukul sama centong itu, supaya kita jangan sampai mengambil sesuatu dengan tangan kiri, apalagi memberi orang lain dengan tangan kiri, ya kan? Selalu diusahakan tangan kanan. Memang dari dulu tradisinya, jadi jangan lupa Bapak Ibu, itu tradisi bahwa tangan kanan itu tangan yang sopan untuk memberi kepada orang lain. Karena tangan kiri itu kan tahu kita cebok pakai tangan kiri dong. Jadi kalau kita makan pakai tangan kanan, ya kan? Walaupun sekarang banyak anak-anak juga menggunakan tangan kanan, tapi ini tradisi. Jadi Bapak Ibu jangan memperdebatkan, kan di hadapan Tuhan tubuh kita ini semua baik. Betul ya, semua dari kepala sampai kaki kita ini satu kesatuan, dan mau tangan kanan mau tangan kiri semuanya baik. Betul sekali, itu betul sekali. Ini perumpamaan yang diberikan oleh Yesus kepada kita, kambing dan domba. Nah, kalau kita sudah merenungkan siapa itu kambing, siapa itu domba, dan apa yang mereka lakukan. Nah, itu kelihatan dari ayat 35 loh ya, 35 sampai 36. Itu sebab ketika aku lapar, nah mereka tidak pernah mengunjungi. Nah, ini ada hubungannya dengan pertemuan yang pertama Bapak Ibu saudara terkasih dan adik-adikku. Kalau pertemuan yang pertama itu adalah orang yang penuh kasih, maka dia akan melakukan, dia akan memberi makan, memberi minum, akan layat dan selalu saya ingat loh.
Ingat Bapak Ibu, kalau misa requiem selalu saya ulang-ulang. Sebelum kita dilayat, kita melayat duluan. Sebelum kita didoakan, kita mendoakan duluan. Sebelum kita ditengok di rumah sakit, kita mengunjungi duluan. Dan saya juga mengatakan, sebelum saya dikasih minyak suci, saya ngasih minyak suci duluan, ya kan? Siapa tahu ya. Jadi sekali lagi, ini prinsip kasih itu, kita yang memberi duluan. Dan itulah yang diinginkan oleh Yesus sebagai anak-anak yang baik, sebagai domba-domba yang baik, yaitu melayani sesama. Karena seperti yang dikatakan dalam pertemuan yang pertama, yang mengasihi Allah tapi membenci sesama adalah pendusta. Ya, jangan lupa loh. Jadi ada hubungan ini, yang pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan nanti ketiga dan seterusnya. Itu ada hubungan semua, kan kita nggak boleh terpotong-potong loh ya. Tetap satu. Jadi Bapak Ibu masih sangkut-sangkut dengan yang pertama dan kedua lah, dan nanti ketiga dan yang keempat. Nah, ini semua kita semua melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai manusia kasih. Allah adalah kasih. Allah adalah anak manusia yang turun ke dunia untuk membagi cintanya dan untuk memilih mana yang orang baik, mana yang tidak baik. Jadi Bapak Ibu, saudara terkasih, adik-adik yang terkasih, sebagai kita manusia, mari kita semua agar kita sungguh-sungguh menjadi domba-domba yang baik. Kita sungguh-sungguh nanti layak ketika anak manusia itu, Yesus itu datang mencari yang baik, dan kita adalah orang-orang yang baik itu. Saya percaya kita semua adalah orang-orang baik. Selalu saya katakan, tidak ada orang bodoh, yang ada orang malas. Semua kita baik. Jangan lupa kitab Kejadian mengatakan Allah menciptakan kita sungguh amat baik. Dari sejak awal kita ini adalah baik. Oleh karena itu, dengan pertemuan yang kedua ini, mari kita, Allah yaitu anak manusia itu turun ke dunia untuk mencari orang-orang baik, dan kita semua termasuk orang-orang baik itu. Oleh karena itu, mari hidup menjadi domba-domba yang baik, hidup menjadi orang-orang yang penuh kasih, dan selalu ingat melakukan kasih, yaitu peduli kepada sesama kita. Mencintai Tuhan berarti mencintai sesama. Mencintai Tuhan, membenci sesama, itu adalah pendusta. Terima kasih, mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur sejak pertemuan yang pertama dan kedua ini. Pertemuan yang pertama, Allah adalah kasih. Dan pertemuan yang kedua ini, Yesus adalah anak manusia yang tugasnya untuk mencari yang baik, memisahkan yang baik dari yang jahat. Dan kami percaya Bapa, bahwa kami semua mohon agar kami sungguh-sungguh tetap menjadi domba-domba yang baik, menjadi anak-anak-Mu yang baik, menjadi murid-murid-Mu yang baik, sehingga kelak kami boleh bersatu di dalam kerajaan surga. Tanamkanlah kepedulian di antara kami, teristimewa di masa pandemi corona ini, agar kami tetap peduli kepada kesehatan kami dan kesehatan orang lain. Kami tidak mementingkan diri sendiri, tapi kami mementingkan juga semua orang. Oleh karena itu ya Bapa, dalam pertemuan yang kedua ini kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sakit, kiranya Engkau datang memulihkan mereka semua, menyembuhkan mereka semua, dan juga memberkati segala usaha dari keluarga melalui para dokter, para perawat yang menjaga dan merawat mereka semua. Begitu juga kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang menjadi relawan untuk vaksin corona ini. Kiranya Engkau juga menjaga dan melindungi mereka semua, sehingga apa yang telah diusahakan oleh pemerintah kami akan menghasilkan yang terbaik, dan kami semua akan menemukan vaksin yang pas untuk masyarakat Indonesia. Bantulah kami selalu ya Bapa, agar kami sungguh-sungguh menjadi murid-murid-Mu yang sejati, menjadi domba-domba-Mu yang baik, dan kami kelak boleh bersama Engkau di dalam kerajaan surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Dikau dalam Roh Kudus berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.